Koran Tempo. Anda masih bersama program Uang Kita Tempo TV. Di Komisi Pertanian. Kemudian di mana lagi? Saya ingin, tadi Anda menyebutkan ada Komisi Pertambangan punya bisnis tambang, Komisi Pertanian punya bisnis pupuk, apalagi? Ya, pendanaan, misal multi finance semacam itu juga ada di Komisi 11 misalnya. Komisi 11, Bang Hari pasti tahu tuh siapa orangnya. Jadi memang mungkin tidak secara jumlah yang besar, tapi relasi semacam itu ada di beberapa komisi. Kalau melihat dari skala bisnisnya, para anggota DPR pusat ini skala bisnis mereka ini menengah atas atau seperti apa kalau dari amatan ICW? Mungkin belum taraf itu, tetapi kita baru melihat relasi antara bisnis yang digeluti dengan bidang komisi yang mereka kerjakan sekarang. Kalau yang Bang Hari lihat, apakah memang betul banyak begitu ya? Anggota DPR misalnya, ketika mereka memilih komisi, mereka lobby minta, saya masuk ke komisi ini karena saya punya bisnis di bidang ini gitu. Itu banyak ya kasak-kusuk gitu. Itu saya tidak itu fraksi. Jadi mekanismenya yang bersangkutan itu datang ke pimpinan fraksi, karena mengatur anggota DPR ke komisi mana itu fraksi. Nah, itu tergantung hubungan anggota yang bersangkutan dengan ketua fraksi atau pengurus fraksi. Atau bisa saja ke partainya langsung. Karena biasanya partai itu kalau sudah ngomong, fraksi pasti harus surut, dan anggota itu seperti itu harus masuk ke situ. Dan itu lobby itu sih wajar di dalam fraksi. Termasuk menurut saya anggota yang bersangkutan masuk di komisi yang juga kebetulan di bidang usaha mereka, saya masih melihat itu wajar. Yang tidak wajar kalau mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan itu dan kemudian masuk ke nah itu wilayah yang saya kira memang susah juga membuktikan itu. Tadi disebut saya bukan pengusaha, saya akademi saya tidak punya. Jadi memang saya lihat ada 1-2 teman saya yang seperti itu, tapi yang saya pahami, yang selebihnya saya tidak ketahui ya. Itu memang dia mungkin koneksi barangkali. Kepada, soal izin misalnya, dipermudah apa. Nah, kalau sampai kepada misalnya ada anggaran pemerintah atau apa masuk kepada proyek mereka, itu yang saya kira kalau dalam sistem sekarang itu masih boleh-boleh saja. Bang Hari nggak punya bisnis ya? Saya tidak punya bisnis. Benar. Saya cek dulu gitu. Lebih kuat background akademisi. Background akademisinya. Oke. Nah, saya ingin tanya ke Bang Hari. Bang Hari, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kita melihat ada makin banyak pengusaha menjadi politisi, menjadi anggota DPR? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa fenomena ini muncul? Saya melihat memang sistem hukum dan birokrasi kita sebenarnya jauh, birokrasi terutama itu yang lebih menentukan daripada politik. Karena di situ kunci uangnya di birokrasi. Birokrasi. Bukan di politik. Politik itu cuma sampai pada tingkat penganggaran, pengalokasian. Nah, permainan di politik itu
oh ini masuk ke sektor ini lebih besar, sektor ini lebih kecil, kecuali sektor pendidikan sudah 20%. Tidak ada siapapun anggota DPR bisa mengubah itu. Yang mengubah misalnya pendidikan itu masuk mana? Apa Diknas, Departemen Agama, Perhubungan akan ada bagian pendidikan. Nah itu diskresi politiknya. Oh, diskresi politik. Diskresi alokasi anggaran. Nah kalau kebetulan dia bekerja di sektor pendidikan atau punya bisnis pendidikan, nah, dia tempatkan. Kalau dia punya pesantren atau punya apa, ditempatkan misalnya barangkali anggaran alokasi pendidikan untuk agama lebih besar kayak begitu. Jadi, nah. Kalau dalam posisi hukum sekarang menurut saya tidak ada halangan. Yang ada halangan itu adalah apabila dia melanggar misalnya peraturan tentang pembelian barang, PP tentang itu. Nah itu kalau misalnya apakah margin up atau misalnya tidak tender, harusnya tender, nah itu dia kena. Apakah menurut Anda fenomena ini muncul karena kita melihat bahwa politik yang sekarang berkembang di Indonesia itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sehingga hanya pengusaha yang punya peluang untuk masuk ke sana, yang punya uang untuk membayar iklan untuk di TV misalnya atau di koran-koran dan lain sebagainya untuk kampanye. Apakah itu penyebabnya, Bang Hari? Ya, karena dengan demokrasi yang semakin terbuka ini, seseorang untuk dipilih harus minimal dikenal dulu. Dikenal artinya harus beriklan. Harus beriklan, harus jalan-jalan, kunjungi seperti daerah saya saja itu kan kepulauan ada sekitar 3.000 pulau saya mesti kunjungi. Tapi kan saya juga melihat mana opportunity lebih besar suara. Nah, itu kan sudah tingkat Tapi itu pun membutuhkan uang. Paling tidak untuk ngajak makan ke warung kopi, minum kopi saja, bayar kopi saja memerlukan uang gitu. Nah, tingkat mereka yang memiliki uang lebih besar itu kemampuannya untuk menjangkau lebih besar. Tapi itu tidak jaminan menurut saya dia akan pasti terpilih. Tapi peluang dia lebih untuk dikenal lebih besar. Lebih besar. Peluang dipilih itu soal yang lain. Soal lainnya. Itu memang jadi salah satu catatan juga. Artinya ini semua muncul karena situasi politik kita yang sudah semakin berubah ini. Nah, ini kita ingin mengembalikan kenapa kami mengangkat ini dalam program Uang Kita, karena kami anggap ini penting. Tentu saja kalau ada banyak korupsi, pendapatan negara bisa berkurang dan lain sebagainya. Saya ingin Anda mengelaborasi dampak-dampak yang muncul kalau fenomena ini tidak dikontrol dengan tepat gitu loh. Artinya konflik kepentingan itu kemudian dimanfaatkan untuk mengumpulkan kekayaan untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Saya ingin Anda membeberkan apa dampak-dampak yang bisa muncul. Saya kira ketika isu konflik kepentingan dimunculkan, jadi kekhawatiran kita kalau pengaturan ini segera tidak dituntaskan, maka bisa dibayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh baik di level pemerintah ataupun parlemen sendiri, arah orientasi kebijakannya ini. Jadi bisa dibayangkan kalau kebijakan tersandera oleh beberapa kelompok kepentingan tadi, maka keberpihakan kebijakan itu akan lebih pada misal katakanlah kelompok tertentu. Nah ini yang perlunya saya kira segera pengaturan penting tentang lebih detail mengatur tentang isu konflik kepentingan ini. Oke, Bang Hari, terakhir closing statement. Saya setuju bahwa perlu ada regulasi soal itu, perilaku mana yang boleh dan tidak boleh. Sehingga dengan demikian negara kita semakin governance. Oke, baik. Terima kasih Bang Hari dan juga Bung Abdullah Dahlan. Demikian perbincangan kita mengenai bisnis anggota DPR atau anggota DPR yang punya latar belakang sebagai pebisnis. Apabila Anda punya saran, kritik, masukan, silakan kirim ke tempotv@tempo.co.id. Saya Andi Budiman, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.